Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Ini adalah video pertama yang aku upload di channel ini. Nantinya setiap malam Jumat dan malam Selasa, aku akan menghibur kalian semua dengan cerita-cerita berhantu yang datang dari berbagai narasumber. Suatu siang, Aji, seorang siswa kelas 2 SMA menghabiskan waktu istirahat pertamanya di sebuah bangku taman sekolah yang cukup sepi. Dari kejauhan, ia dapat melihat sosok Koko, teman satu kelasnya sekaligus tetangganya, sedang melambai-lambaikan tangannya dari kantin yang tidak jauh dari taman. "Ngapain sih ini bocah?" batin Aji saat Koko mengisyaratkan ia untuk menghampiri Koko di kantin. Aji tidak bergeming. Ia fokus membaca sebuah komik yang ia pinjam tempo hari dari perpustakaan. Tidak lama setelah itu, Koko menghampiri Aji dengan membawa 2 buah mangkok berisi bubur kacang hijau. "Dipanggil-panggil ndak deket, nih tak bawain kesini jadinya," gerutu Koko. Aji hanya tersenyum mendengar ocehan dari temannya itu. Ia lalu menutup komiknya dan menyantap bubur yang sudah Koko bawakan. "Ji, aku mau cerita." "Cerita opo?" "Kamu tahu ndak, Ji? Semalam aku dengar suara lonceng kuda lagi." Aji menghentikan makannya. Ia menatap Koko dalam-dalam. "Bercanda toh?" "Ndak, Ji. Aku ndak bercanda. Berani sumpah aku dengar, tapi ndak berani ngeliat toh." Aji terdiam. Ingatannya kembali kepada kejadian tadi malam saat ia tiba terbangun karena mendengar sebuah ketukan di jendela kamarnya. Dan saat ia membuka jendela, ia melihat sebuah kereta kuda persis berada di jalan depan rumahnya. "Kok diem, Ji? Percaya sama aku, Ji." Aji menelan ludah. Ia berpikir sejenak. Apakah ia harus menceritakan pada Koko atau tidak? Karena Aji hafal sekali kalau Koko adalah seorang yang penakut. "Kok bisa kebetulan ya, Kok?" "Kebetulan gimana, Ji?" "Aku juga semalam dengar kok, ngeliat malah." "Berarti benar kan? Emang ada kereta kuda malam-malam yang lewat jalan depan rumah kita, Ji." "Udahlah kok, biarin aja, ndak ganggu ini." Aji melanjutkan makannya dengan cepat. Ia tidak peduli dengan ocehan Koko yang terus meyakinkan ia bahwa kereta kuda itu adalah sosok gaib yang sedang mencari korban. Sebenarnya Aji pun paham bahwa sosok itu mungkin bukan manusia. Mana ada zaman sekarang orang naik dokar tengah malam pakai baju kebaya, pikir Aji. Tapi ia tidak mau terlalu ingin tahu dengan hal-hal yang di luar nalar. Selama ia ataupun sosok itu saling mengganggu dan bergesekan, maka tidak perlu dicari tahu. Begitulah Aji. Berbeda sekali dengan Koko, yang sebenarnya sangat penakut tapi ia sangat fanatik pula dengan hal-hal mistik atau gaib. Usai seluruh pembelajaran selesai, Aji dan Koko berjalan bersama menuju jalan raya untuk menaiki sebuah bus. Di tengah teriknya matahari, Aji kembali teringat kejadian semalam yang menimpanya. "Ji, busnya dateng, jangan ngelamun terus. Yuk," jawab Aji singkat. Di dalam bus, sangat padat penumpang. Aji dan Koko berdiri di tengah dan menghadap ke jendela sebelah kiri. Mereka tidak banyak bicara karena kondisi yang sangat gerah dan banyak sekali orang. Bus pun melaju dengan cukup kencang. "Kiri, Pak," ucap Aji dengan lantang saat bus itu hampir melewati rumahnya. Aji dan Koko pun turun di depan rumah Aji. "Ji, nanti malam main PS yuk." "Ndak bisa kok, besok kan mau ada ulangan." "Oh iya," jawab Koko sembari menepuk kening. "Ya wis, Ci, aku balik dulu yo. Hati-hati kok." Sore harinya, saat Aji sedang belajar di kamarnya, ia mendengar suara yang manggil-manggil namanya dari bagian dapur. "Aji, Ji." "Iya, Bu." "Makan dulu, nanti belajar lagi." "Iya, Bu." Aji menutup bukunya dan segera berjalan menuju meja makan yang terletak tepat di depan dapur rumahnya. Di sana, Bu Uci, ibu dari Aji, sedang memindahkan sayur dari wajan ke dalam mangkuk. "Ji, panggil bapakmu di sawah sebentar."
Dwi aja pula. Disuruh ibuku gitu sih, Ci. Dwi lagi mandi. Lagian adekmu tuh kan masih kecil. Nggak kasihan sama adekmu. Iya. Aji berjalan keluar dari pintu belakang rumahnya. Sawah yang dimaksud Bu Uci tidak jauh dari rumahnya, hanya berjarak kurang dari 100 meter. Di jalan, Aji melewati segerombol ibu-ibu yang sedang mengobrol dan berkumpul di depan rumah seorang warga. "Nyun sewu ibu-ibu," ucap Aji dengan sangat sopan. "Udah mau maghrib. Mau kemana kamu, Ji?" tanya seorang ibu. "Mau manggil bapak di sawah, Bu." "Oh alah, udah mau maghrib kok bapak kamu masih di sawah aja. Hati-hati loh, mbok diambil sama yang bawa dokar atau kereta kuda." "Ndak ah, Bu. Monggo saya duluan." Aji tersenyum tipis. Ia cukup kaget dengan ucapan ibu itu. Jadi, rumor mengenai kereta kuda itu tersebar di sekitar desanya. Aji melanjutkan langkahnya. Ia berjalan di sebuah jembatan kecil yang terbuat dari bambu yang ditata berjajar, yang menghubungkan antara tanah desa dan sawah. Dari kejauhan, Aji sudah melihat sosok Pak Imam, bapaknya, yang sedang berdiri menatap padi di bahannya yang sudah mulai menguning. "Pak, Bapak!" teriak Aji sambil melambaikan tangannya. Pak Imam mencari sumber suara tersebut sampai ia melihat Aji yang sedang berdiri di ujung jembatan. Beliau sontak berjalan ke arahnya. "Udah mau maghrib kok, ndak pulang-pulang, Pak?" ucap Aji saat Pak Imam sudah berada di depannya. "Sebentar lagi juga mau pulang, malah kamu menyusul ke sini," ucap Pak Imam sembari berjalan melewati menuju ke jembatan. "Pak, orang-orang kok pada ngomongin kereta kuda sih, Pak?" "Kereta kuda opo, Ci? Siapa yang ngomong?" "Itu ibu-ibu yang biasa ngumpul di depan teras." "Halah, biasa, Ci. Ibu-ibu pada gosip." "Tapi Pak, semalam aku juga ngelihat kereta kuda ada di jalan depan rumah kita, Pak." Pak Imam menghentikan langkahnya. Beliau lalu berbalik menghadap Aji. "Jangan ngomong gitu di sini. Ayo pulang dulu." "Iya, Pak." Suasana desa sore itu terasa sangat hening. Tidak ada seorang pun yang berada di luar rumah selain Aji dan Pak Imam. Semilir angin yang datang perlahan menerpa kulit, menyebabkan sensasi merinding di sekujur tubuh Aji. Ia pun mempercepat langkahnya. "Hati-hati, Ji," katanya, "nanti kesandung," ucap Pak Imam yang tidak respon apa-apa oleh Aji. Ia merasakan tubuhnya terasa sangat hangat ketika kembali dalam rumah. Di meja makan, Bu Uci dan Dwi sedang menunggu mereka. "Kenapa, Ji? Kok ngos-ngosan gitu?" tanya Bu Uci melihat wajah Aji terlihat pucat dengan nafas yang memburu. "Nggak apa, Bu, yuk makan." Mereka pun makan bersama layaknya keluarga kecil yang bahagia. Di tengah suasana makan yang hangat itu tiba-tiba Bu Uci mengeluarkan kalimat yang membuat semuanya terdiam. "Kemarin malam ada yang ngetuk-ngetuk jendela kamar. Bapak dengar ndak?" "Ngetuk dari mana, Bu?" "Dari sebelah jendela Ibu, kan kolam." "Jalannya dari mana, Bu?" tanya Dwi dengan polosnya. "Ya, kalau manusia sih ndak mungkin, Wi. Tetangga pada bilang kalau di desa kita lagi diteror kereta kuda." Jawaban Bu Uci sontak membuat Aji dan Pak Imam saling bertatapan. "Ah, yang bener, Bu. Aku jadi ndak berani tidur sendiri, Bu." "Ish, kamu udah kelas 5, Wi. Masa masih takut sama yang begituan? Itu kan cuma gosip." Aji mencoba menenangkan adiknya, dan ia mulai berpikir, untuk apa kereta kuda itu meneror orang-orang di desanya? Apa benar yang dikatakan oleh Koko? Apa itu cuma gosip? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. "Udah, makan, jangan ngomong nanti keselak," perintah Pak Imam. Selepas Isya, Aji dan Pak Imam duduk bersama di teras rumah mereka yang menghadap ke jalan raya. Malam itu tidak terlalu banyak kendaraan lewat.
Hanya beberapa sepeda motor yang terlihat. Sepi yo pak? Malam Jumat yo sepi, jawab Pak Iman sembari menyalakan semutung rokok. Hembusan asap yang berasal dari rokok Pak Imam menemani keheningan malam itu. Aji tidak membahas lagi perihal kereta kuda, karena sepertinya bapaknya itu tidak percaya rumor yang beredar atau ucapan Aji sendiri. Saat asik sedang mengobrol ringan, secara tidak sengaja pandangan Aji beralih ke teras rumah Koko, yang notabene berada di sebelah kiri rumahnya, dan hanya berbatas satu rumah saja. Jika diurutkan, paling kiri adalah rumah Aji, lalu ada rumah nenek Aji, dan sebelah rumah nenek Aji adalah rumah Koko. Karena posisi rumah Koko lebih maju, maka Aji bisa melihat dengan jelas apa saja yang ada di sana. Dan saat itu mata Aji terpaku pada sesosok wanita berambut panjang yang sedang duduk di kursi teras menghadap ke jalan raya. Tapi ia hanya bisa melihat dari samping. "Siapa itu, Pak?" tanya Aji pada Pak Imam. "Mana, Ji?" "Itu yang duduk di depan rumahnya Koko," jawab Aji sembari menunjuk sesosok itu. Aji cukup yakin kalau itu adalah manusia, karena sesosok itu terlihat nyata dan tidak menyeramkan. Hanya saja Aji tidak memanggil sesosok itu. "Saudaranya Koko mungkin, Ji." "Tapi ngapain yuk Pak, malam-malam di luar begitu?" "Nungguin jemputan mungkin." "Udah yuk, bukan urusan kita." Setelah obrolan itu, mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Aji masuk ke dalam kamarnya, membaca buku untuk persiapan ulangan besok, sedangkan Pak Imam masih di luar, menghisap rokoknya sembari menikmati suasana malam. Saat tengah asik belajar, Aji merasakan badannya mulai lelah dan matanya mulai berat. Ia melirik jam di tembok sisi kanan, dan benar saja, jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Ia pun menutup bukunya. Sebelum ia merebahkan diri, ia menyempatkan diri untuk melihat keluar jendela. Tidak ada apapun, hanya keheningan malam dan jalanan yang sepi. Aji pun merebahkan tubuhnya, memejamkan mata dan bersiap untuk tidur. Saat tubuhnya mulai terasa ringan dan mulai masuk ke alam mimpi, sesaat itu seperti mendengar suara lonceng dan suara hentakan. Suara itu seperti tepat berada di sebelahnya, namun ia tidak yakin apakah itu mimpi atau nyata. Tubuhnya terasa lemas untuk bangun, namun ia masih bisa mendengar suara itu. Sampai pada momen di mana ia benar-benar terbangun dan terbelalak kaget karena sebuah suara. Pagikan suara kuda yang terdengar sebanyak 3 kali itu menimbulkan kepanikan yang sangat parah bagi Aji. Ia merasakan jantungnya seperti akan melompat saat mendengar suara itu. Ia pun bangun dan bersandar pada tembok sembari mengusap-ngusap dada. "Astagfirullah, Edian, suara opo? Astagfirullah," ucap Aji berulang-ulang. Terlihat butiran-butiran keringat menetes di keningnya. Tidak lama kemudian, setelah keadaan dirinya dirasa sudah cukup tenang, Aji memberanikan diri untuk melihat keluar melalui jendela. Aji berjalan perlahan. Jantungnya berdegup sangat kencang. Jarinya bergetar saat ia sudah memegang tepian gorden. Ia mendekatkan wajahnya dan perlahan membuka horden itu. Di balik celah kecil itu, Aji dapat melihat sesosok menyebabkan kakinya seketika jadi lemah. Badannya perlahan merosot ke lantai saat melihat dengan jelas sosok wanita berambut panjang terurai yang mengenakan kebaya berwarna jingga, sedang berdiri membelakangi jendela. Tidak hanya itu, suara kuda yang sebelum ia dengar ternyata berasal dari sesosok kuda, lengkap dengan keretanya yang kini terpikir di depan rumahnya. Setelah malam sebelumnya, kuda itu hanya berada di jalan. "Astagfirullah, apalagi ini?" gumam Aji. Aji berusaha membaca doa apa saja semampunya, tapi ia tetap saja merasa takut dan gemetar. Belum juga usai rasa takutnya, Aji kembali dikagetkan dengan sebuah suara. Jendela kamarnya seperti dipukul dengan tangan dari luar. Aji sontak menjauh dari jendela. Ia tidak menahan lagi rasa takutnya. Ia hanya bisa menunduk di pojokan kamar sembari menutup mukanya, tapi suara gebrakan
kaca jendela itu tak kunjung berhenti. Sampai akhirnya Aji sadar apa yang ia lakukan sekarang justru menyebabkan sosok itu semakin berani dan mengintimidasinya. Aji pun mengepalkan tangannya, mengumpulkan semua keberanian yang ia miliki dan Aji menggebrak balik ke jendela itu dari dalam. "Jangan gangguin aku, setan!" teriak Aji. Usai gebrakan dari Aji, kini suasana berubah menjadi sangat hening. Perlahan Aji menyingkap gorden jendelanya. Kosong. Tidak ada apapun di luar sana. Aji menghela nafas dan keras. Ia lega sosok itu sudah pergi dari hadapannya. Ia kembali menutup gorden dan merebahkan diri dari kasur. Ia mencoba memejamkan matanya, berharap bisa tidur kembali. Tapi ketukan pintu di kamarnya sekali lagi mengentakkan Aji. "Ji, kamu ndak apa-apa, Ji? Tadi ibu dengar suara kaca dipukul, Ji. Buka pintunya," teriak Ibu Uci dari luar. Aji bangkit dan membuka pintu untuk Bu Uci. "Ada apa, Ji? Kok pucat banget gitu?" "Bu, tadi ada kereta kuda sama perempuan di depan kamar, Bu." Suara Aji bergetar saat ia menceritakan hal itu kepada Bu Uci, menandakan ketakutan yang teramat. Tapi Bu Uci justru mendorong Aji untuk masuk ke kamarnya lagi. "Hush, jangan keras-keras, Ji. Nanti bapakmu dengar. Kamu tahu kan bapak gak percaya sama yang begitu. Nanti kamu malah dimarahin." "Gemeter banget aku, Bu. Tadi kaca jendelanya digedor-gedor juga, Bu." "Kok bisa sampai begitu ya, Ji?" "Gak tahu, Bu. Pokoknya malam ini aku mau tidur di kamar 2 aja, Bu." "Ya udah sana, Ji. Tapi pelan-pelan ya. Jangan sampai Dwi bangun." "Iya, Bu." Aji membawa bantal dan berpindah ke kamar Dwi. Malam itu pun sudah berpindah kamar. Ia tetap tidak bisa tidur dengan nyenyak. Ia menjadi sangat paranoid. Besok paginya ia bangun dengan mata yang terlihat sayu dan wajahnya yang kusut. "Aji!" Terdengar suara teriakan Koko dari depan rumah. Aji yang sedang menyelesaikan sarapannya itu langsung bangkit dan menyelami Ibu Uci. "Aji berangkat dulu, Bu." "Bapak mana?" "Hati-hati ya. Bapak sudah berangkat ke sawah tadi pagi sekali." "Iya, Bu. Assalamualaikum." Pamit Aji. Ia berdiri bersama Koko di tepi jalan depan rumahnya untuk menunggu bus yang biasa lewat. Pagi itu suasana terasa berbeda. Tidak hanya cuacanya yang mendung, tetapi juga karena Aji dan Koko yang sama-sama diam. Tidak ada obrolan di antara mereka. Aji hanya memandang ke arah jalan, dan Koko sibuk menendang-nendang kerikil yang ada di tanah ke arah jalan. Dan ia berhenti melakukannya saat kerikil terakhir mengenai sebuah benda. Ya, bus yang mereka tunggu sudah tiba. Mereka langsung memasuki bus tersebut. "Tumben sepi," gumam Aji. "Duduk sebelah sana," ucap Koko sembari menunjuk 2 bangku kosong yang terletak di kiri belakang. Mereka pun duduk di sana. Saat bus sudah mulai melaju, Aji membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah buku. "Ndak bisa belajar semalam aku, Ji." Koko mulai membuka obrolan. "Kenapa?" "Oh iya kok, semalam itu mbaknya kamu yang di depan rumah." "Ndak usah nakut-nakutin aku, Ji. Aku kan ndak punya mbak." "Yo ndak usah saut gitu kok. Aku kan tanya. Semalam itu aku terus-terusan digangguin suara perempuan sama suara kuda, Ji." Aji merasakan bulu di badannya meremang. Ia seperti kembali ke keadaan menegangkan semalam. "Terus gimana kok?" "Aku bilang sama bapak sama ibuku. Terus disuruh nyebut sama mereka tapi tetap aja digangguin, Ji." "Aku juga sebenarnya digangguin kok. Malam lebih parah dari kamu." Aji menceritakan semua yang ia alami kepada Koko. Koko hanya bisa terdiam mendengar pengakuan Aji.